What's in your mind? Aku lahir dari dua orang yang sebenarnya mereka benci satu sama lain, tapi mereka menutupi itu dalam kubik pernikahan. Kalau aku ngerasa aku memulai hidupku dengan pressure. Waktu itu di SMP, UN aku tuh terbesar di sekolah 10 besar. Tapi mamaku ngerasa itu masih kurang cukup. Kayak, ya anaknya temen mam juga segini nilainya biasa-biasa aja. Am I not enough? Kayak my own dad ruined my life. I was Okay. 9 years old and Touch. not just touch, he put things inside me and Sexually. sexually. Dan orang bilang kayak, lo jual cerita sedih doang. Lo gak bener-bener sedih kok. Gak mungkin cewek kayak lo sedih. Aku udah bukan cinta lagi, aku nyembah ibuku. I do anything for her. Terus juga mungkin karena dia pernah ngelihat aku dipakai sama ayahku depan matanya dia. Itu yang bikin dia makin marah, I don't know. Tapi responnya kayak, gak mungkin lah seorang ayah kayak gitu. I sell my body di usia 15, mendekati 16. Menjual diriku tuh sampai usia 20-an awal. Aku berencana kayak oke, tanggal 23 April aku mau aja udah. Hai guys, selamat datang di GPS Media. Hari ini baru kita ketemu sama Asya. Ya betul. Bukan Asya Syasha. Bukan. Asya saja. Ya Asya aja. Asya, umur berapa? Asli mana? Oke, kalau umur bulan kemarin aku baru 26 tahun. Selamat ulang tahun. Thank you. Dan kalau asal aku dari Bandung. Dari Bandung. Ya. What's in your mind? Itu pertanyaan saya satu-satunya. Kalau kita ngomong what's on my mind right now, I want to survive, but I don't feel like there's an option for that. Kayak aku pengen tetap hidup. Kayak orang mikirnya kayak ya udah hidup aja. Kayak it's not really that easy because I don't have that option. Kayak orang punya pilihan mau hidup bagaimana, but I don't. I never have that option. Untuk kayak aku sekedar ngejar mimpi untuk menjadi seorang pengacara aja udah kalang kabut susah gitu, apalagi untuk bertahan hidup gitu. I want to survive but the odds are against me right now. Aku lahir di Bandung ya, aku bilang tadi aku lahir dari dua orang yang sebenarnya mereka benci satu sama lain, tapi mereka menutupi itu dalam kubik pernikahan. Jadi aku adalah kelinci percobaan pertama mereka. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Somehow masa kecil setiap anak itu harusnya dimulai dengan kebahagiaan, bukan? Masa-masa Harusnya, ya. Ya, masa-masa keemasan. Kalau aku ngerasa aku memulai hidupku dengan pressure untuk jadi perfect Dari kecil. Kayak aku bersaing dengan adik-adikku. Yang cowok dia achieve di bidang agama, yang cewek dia model, and I'm no one, I'm nothing. Jadi aku merasa aku harus excel di tempat lain, kayak secara akademis, untuk ngedapetin attention dari mamaku. Tapi it never happen. Kayak beberapa kali ada satu hal yang sering jadi bahan ribut aku dan mamaku. Aku pernah lomba storytelling dan untuk anak umuran SD ngomong bahasa Inggris secara lancar tuh jarang pada saat itu. Dan waktu itu aku juara 1. Bangga dong, harusnya. That's amazing, ya. Iya, dan aku lari ke rumah karena gak ada yang nemenin aku lomba saat itu. Tapi aku pulang ke rumah yang kosong, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Dan ternyata semua keluargaku nontonin adekku yang bungsu lomba model. And I have no supporter. Not even my family is my supporter. Jadi pressure itu tetap ada sampai aku SMA dan akhirnya mulai makin muak karena waktu itu di SMP UN aku tuh terbesar di sekolah 10 besar. Tapi mamaku ngerasa itu masih kurang cukup. Kayak ya anaknya teman mam juga segini nilainya biasa-biasa aja. Jadi kayak oh my god,
No reward. Iya, Gak ada merasanya. am I not Yeah. enough? Kayak, dan di situ aku mulai meledak. Aku mulai menjadi anak yang liar, yang ya nyoba buat nakal, bergaul sana sini. Akhirnya dimasukin ke pesantren. Bukannya diperhatiin, tapi malah dibuang lebih jauh lagi. Dan mamaku akhirnya melakukan perceraian yang kedua kalinya dengan orang yang sama. Orang yang laki-laki yang harusnya jadi cinta pertama aku, tapi justru jadi orang yang bakal bikin aku selamanya rusak. Aku ngerasanya kayak gitu. My own dad ruined my life. When he supposed to protect me, when he supposed to love me, he is the one who ruined it all. Umur berapa waktu itu, Aisyah? I was 9. Oh my God. I was Okay. 9 years old, and maybe sometimes masih ada pikiran yang kayak, aku kadang marah sama Tuhan. Kayak, what the fuck did I do to deserve this? I'm just a kid yang lagi berperang mendapatkan cinta dari ibunya, tapi juga sambil berperang sama ayahnya sendiri. Berusaha untuk kayak, please do not touch me. Kayak, it's always been uncomfortable, you know, being with him alone in the house. Karena something is gonna happen. It's always. Either he hit me or he, Pegang. yeah, Touch me. not just touch. He put things inside me and Sexually. sexually. Yang dimana harusnya, itu kenapa sampai aku besar, I finally got diagnosed with borderline personality disorder. Itu karena mereka berdua. Jadi di saat orang-orang dibikin trauma sama laki, kan harusnya jadi takut sama laki-laki. Kalau aku enggak, aku jadi makin haus sama itu. Aku yang kayak, I need a man in my life. Karena I need someone to protect Protection. me. Yeah. Karena I always feel like untuk selalu ngerasa living in survival mode. And I feel like ketika ada cowok, masalahku akan selesai. Dan kadang iya, kadang juga lebih seringnya enggak. Dan aku sempat tanya kan sama dokterku kayak, are you sure it's borderline personality disorder, bukan bipolar atau apa gitu? Karena when you get diagnosed with borderline personality disorder, it's the most painful thing that any human can ever be diagnosed with. Karena secara sama kayak orang yang punya luka bakar tingkat 3, yang ketiup angin sedikit aja bisa berubah semuanya. And that's me 24/7 all the time. Kayak aku bisa happy kayak Tapi bohongan. yeah, but Fake, deep down I'm palsu. yeah. Karena I feel like no one could ever really accept me. So mungkin itu maskernya Yeah, yang kamu harus buat dan pakai tiap hari. because aku pernah ada di posisi yang dimana aku rapuh dan aku nunjukin itu ke semua orang. Dan orang bilang kayak, lo jual cerita sedih doang. Lo gak bener-bener sedih kok. Gak mungkin cewek kayak lo sedih. Kayak even ketika aku masuk UGD, because I'm trying to kill myself, orang masih bilang enggak, dia caper. Dan orang nyerang aku di social media, which that ruins me even more. Karena aku ngerasa kayak, okay, berarti aku gak boleh rapuh, berarti aku gak boleh sedih, berarti aku gak boleh lemah. Karena kalau aku lemah nggak ada yang ngelindungin aku, not even my parents, not even my partner. Jadi I always feel like I'm alone. Meskipun kayak, nggak kok, teman-teman kamu banyak. Iya, tapi ketika aku malam sedih kayak, who do I call? No one. Menurut aku kayak, aku benar-benar hancur tuh waktu ketika mamaku ke tahun baru kemarin, aku pulang ke rumah. Aku tuh udah jarang banget pulang ke rumah karena aku sering banget ribut sama mamaku. Dan waktu itu aku ada acara mau ketemu sama temanku. Mamaku bilang kayak, udahlah, emang semua anak-anak mamam tuh nggak ada yang ngeprioritasin mamam. Excuse me, nggak ada yang ngeprioritasin. Aku nyembah
Aku udah bukan cinta lagi, aku nyembah ibuku. I do anything for her. Aku ninggalin orang yang aku cinta, orang yang memberikan aku keamanan, kenyamanan hidup untuk ibuku. Aku ninggalin itu, aku ninggalin laki-laki baik itu untuk mamaku. Tapi mamaku ngerasa itu masih belum cukup. Dan aku ngerasa kayak, after everything you said, I never prioritize you. Okay, I'm sorry, tapi kayak dan di situ aku pergi dari Bandung. Dan semenjak aku pergi dari Bandung itu, Umur berapa waktu itu? itu pertengkaran kita yang terakhir. So, umur 25. Itu kita tuh sering banget on and off relationship kita. Kayak kadang Itu waktu kamu bilang game over, that's it. Yeah, Udah gak terima lagi. iya, dan karena aku ngerasa selama ini hidup aku tuh selalu bisa berjalan dengan baik. Tapi at the end of the day, ketika mamaku balik lagi dan dia ngerasa aku bisa loh ngasih kamu cinta yang kamu pengenin kan selama ini. Tapi ketika aku udah mulai datengin dia yang kayak just kidding, kayak gue nggak sayang sama lo. Terus akhirnya aku harus pergi lagi. Mungkin teman-temanku adalah yang menjadi saksi hidup di mana mereka nampung aku di saat aku berantem sama mamaku. Karena it's always like that. Dia cuman pengen aku ada kalau dia lagi benci sama kedua adik aku. Jadi aku kayak spare part buat dia. Anak nomor berapa? Aku anak pertama. Jadi di Januari kemarin aku akhirnya came to terms with I will never get that unconditional love from my mom, and I need to be okay with it. Okay. Mungkin buat beberapa orang kayak, but that's your mother. I know, that's why I love her, that's why I adore her, I worship her. Bahkan melebihi sembahku pada Tuhan, aku menyembah mamaku lebih banyak. Tapi it will never be enough for her. It will never suffice her. Have you ever tried to figure it out what made her be like that towards you? Atau gini, biar lebih jelas, kamu pernah nggak kamu cari tahu kenapa ibu saya seperti ini? What happened to her gitu waktu dia kecil? Mamaku tuh lahir dari orang tua yang cukup baik. Karena aku ngelihat itu juga dari nenekku dan kakekku dari mama. Iya. Dia lahir di lingkungan yang cukup harmonis. Tapi kegagalan aku tuh, dia hamil aku saat dia lagi kuliah semester akhir. Dia akhirnya gak wisuda gara-gara ada aku. Terus juga mungkin karena dia pernah ngelihat aku dipakai sama ayahku depan matanya dia. Itu yang bikin dia makin marah, I don't know. Okay. Jadi I think there's a lot of resentment dari dia. Tapi kalau kata psikiaterku pada saat itu, mamaku nih dia suka jadi the victim. Disakitin sama ayahku, disakitin sama aku. It always make her be the center of the room. Jadi kayak dia merasa jadi pusat perhatian di ruangan itu kalau dia jadi korban. Dan ketika ayahku udah gak nyakitin dia lagi, dia butuh orang lain untuk nyakitin dia. And she chose me. Jadi untuk aku yang kayak, okay, if you want to paint me as a bad guy, go on. Kayak, Jadi addicted to validasi gitu. yeah. Karena it's been her life. In her entire life. Kayak dari awal punya aku, dia tahu ayahku abusive, tukang selingkuh, tapi tetap bertahan. Boleh saya tanya, hal waktu itu umur 9. Kerjanya itu jadi hukum, jadi atau gimana? Belaporan enggak? No, nothing. Semua internal. Iya. Dan Sampai hari meskipun aku sempat berkali-kali ngomongin ini ke keluarga sebelum I make it public, tapi responnya kayak, gak mungkin lah seorang ayah kayak gitu. Gak mungkin dia kayak gitu. Aku bahkan bisa ngedescribe his genital area in precise, tapi tetap orang gak percaya. Dan akhirnya aku, ya udah. Jujurnya sanggap kamu yang made up. Yeah, I made that accusation karena sebenci itu aku sama ayahku. Oh my God. Kayak what kind of child do you think I am? Kayak I was 9. I was fucking 9. Setelah itu ada kejadian itu lagi nggak?
Umur 15. Jadi aku waktu itu kan mamaku udah mulai nggak stabil, akhirnya aku dilempar tinggal sama ayahku, and dia hampir melakukan hal yang sama lagi. Tapi untungnya enggak, aku udah berani ngelawan di situ. Iya, umur 15 ya. Iya. Dan akhirnya di situ aku kabur. Itu pertama kali aku kabur dari rumah, and I never come home for like 5 years. Selama 5 tahun aku nggak pulang karena buat apa? Aku pulang ke rumah yang they protect a rapist, and itulah kenapa aku kayak ngelihat orang yang nyakitin perempuan atau ngelihat orang yang pemerkosa, like, itu kenapa aku ngambil jurusan hukum yang aku bilang tadi. Kayak that's why I want to be a lawyer, to protect this kind of people. Yeah. Terus hidupnya kamu arah kemana? Tell me more. Aku tuh dari kecil secara akademis yang aku bilang tadi, aku tuh ngejar banget akademis. Jadi aku ngerasa kayak aku harus ranking 1. Iya. Pengen tahu gitu. Selalu harus Your bisa nyari. English is amazing by the way. Oh, thank you. Dan aku ngerasa kayak untuk ukuran orang yang tidak tamat SMA-nya, I think I'm pretty smart for someone yang nggak kuliah gitu. That's okay, yeah, that's nothing wrong. Dan tapi gara-gara aku kabur dari rumah itu, aku masuk ke dunia yang harusnya nggak pernah dimasukin sama anak usia belasan. Tell me more. I sell my body, like I'm being a prostitute waktu itu di usia 15 mendekati 16. Dan kalau orang tanya kenapa, kan kamu pintar. Iya pintar, but I have no ID card, I have no paper, I have no money, I have no connection. Itu lebih gampang. Iya. Aku tinggal di kampung rambutan. Aku punya pilihan, tetap nyari uang halal dengan di kampung rambutan, tidur di depan ruko pakai kardus yang aku bisa diapa-apain sama orang, atau aku ambil kerjaan uang haram ini tapi aku punya rumah, aku punya tempat tinggal, aku safety, tidur. protection. Yeah. Cari dari dulu, dari kecil. Iya. Aku bisa tidur di kasur at least yang ada pintunya, and I choose that way. Mungkin buat orang kayak, but you have a lot of option. No, I don't. At the time optionnya adalah either aku jadi barang pakaian ayah aku atau pakaian orang lain, and I choose ya udah mendingan dipakai sama orang lain. And it's like my life for over 5 years. 5 years. Ya, 5 tahun aku berkarir di situ, dan tapi akhirnya aku berhenti karena I realize. Itu paling terakhir kapannya? Apanya? Ini sampai menjual ya. Gitu. Aku menjual diriku tuh sampai usia 20-an awal. Dan itu aku berhenti karena aku ngerasa kayak I am so much more than just my body. Like I am smart. Duh. I can do a lot of things. Yes, I agree. Dan aku di situ kayak okay, this is it. Stop. 5 tahun itu hidup sehari-hari. Ya. Yeah. Pasti banyak duit. Yeah. Duit itu kemana? Sakit. Oh my god. Jadi duitnya ya gitu, karmanya, orang yang bilang karma ya. Jadi betul ya. Betul. Dan aku kalau misalnya ada orang bilang kayak uang panas itu pasti selalu cepat hilangnya, iya. Antara diambil orang, kena musibah, atau sakit. Dan aku dapat sakit. Aku dapat SLI muskuloskeletal. Jadi itu lupus. Seksual ya kan? Ya. Yeah. Dan it doesn't have any cure. Jadi ya udah hidup. Belum ada. Maybe one day. Tapi untuk sekarang memang tidak ada obatnya, dan ya udah. Tapi dari situ gara-gara punya penyakit itu aku ngerasa kayak okay, I need to appreciate my life even more. Kayak aku nggak akan ngebiarin orang bikin aku stres lagi. I will never live my life to please anyone ever again. Dan akhirnya aku bisa ngelepasin satu orang yang selama ini ya itu bikin aku ngerasa aku harus muasin dia terus, which is my mother. Aku akhirnya let go itu, dan meskipun berat karena jadinya aku homeless lah, tiba-tiba jadi nggak bisa bayar kuliah, tiba-tiba aku harus numpang sama temanku tercinta itu karena I have no one, not even my family I can call a family. Justru orang yang bisa aku panggil keluarga adalah orang yang aku temuin di luar rumah, orang yang ketemu nggak sengaja terus tiba-tiba kayak they help me. They hold my hand and tell me that everything is gonna be okay, and which is that's mean a lot, so much more.
at this point. Karena Bukan keluarga, ya, tapi lebih. yeah. And I don't think aku bisa ngebayar kebaikan itu. Bisa. Kayak Bisa. kadang permintaan aku sama yang bikin aku masih survive sampai sekarang itu adalah kayak oke, kalau nggak ngarepin keluarga aku udah nggak bisa, tapi if I can do something to help other people that yang lagi ngalamin apa yang pernah aku lewatin, I want to do it gitu. Kayak oke, aku bisa ngapain nih, aku bisa kuliah hukum. Oke, kuliah hukum tapi mahal, terus diketemuin Tuhan, temuin aku sama orang yang waktu itu mau bayarin kuliah aku. Oh my god, thank God dibayarin kuliah aku selama 2 semester. Terus tiba-tiba mamaku lepas tangan, aku nggak bisa bayar kosan. Tuhan temuin aku sama temenku yang ini, yang itu bikin aku kayak sumpah, aku kayak kalau nggak ada dia aku udah mati rasanya. Bahkan mamaku sendiri aja waktu tahu aku di UGD lagi karena bunuh diri, mamaku aja nggak ada nelfon, nggak ada nanya kakak nggak apa-apa gitu. Unbelievable. Itu too much. Itu benar-benar too much itu. Kok bisa ya? Even aku nulis panjang lebar ke mamaku kayak it's okay kalau pada akhirnya memang mama nggak bisa sayang sama kakak. Kayak aku udah bisa dealing sama itu. Tapi tolong ya jangan pernah balik lagi ke hidup kakak dan bilang mama bakal sayang sama kakak, because it's gonna be very painful. I'm sorry. Tarik nafas dulu ya. I'm sorry. It's okay, honey. I thought I can be strong. I thought You are strong. Look at you. Look how far you made it. Oh my god. Dan hari ini kamu ada di sini biar bisa jelasin ke saya satu hal persatu, itu luar biasa menurut saya. Jadi tenang. You're strong. You're strong dan kamu juga gak sadar itu strong, tapi ada. Awalnya tuh aku bulan kemarin waktu aku mau ulang tahun, dari bulan Maret tuh aku nulis buku yang dimana kayak aku berencana kayak oke, tanggal 23 April aku mau mati aja udah. Aku udah gak mau ngapa-ngapain gitu. Terus aku tulis buku itu sebagai kayak kalaupun aku mati, aku gak mau cerita aku mati. Jadi itulah kenapa aku bikin buku itu. Tapi Tuhan berkata lain gitu. Tuhan datengin aku, temanku yang ini. Tuhan ketemuin aku sama mantanku lagi. Tuhan ketemuin aku sama beberapa orang yang ngasih tahu aku kayak lo gak sendiri. Betul. Kita nggak bisa bantu uang, kita nggak bisa bantu apa, tapi kita akan ada buat lo. Ya. And hari ini ketemu kita. Iya, which is crazy tuh beres. Karena aku mikirnya kayak enggak lah, udahlah, nggak akan di chat gitu. Tenang. Tapi ternyata malah di chat, terus kayak okay, I did not expect untuk di teks malam itu. Tenang. Namanya kita juga gua pernah salah, gara pasti lu pernah salah. Tapi banyak hal itu keadaan itu di luar yang pasti juga milih yang salah pasti. Yeah. Saya nggak mau sekarang roasting kamu ini, pasti banyak udah pasti diri sendiri tahu. Dan saya mau tanya saat ini, what do you think is the problem now? Menurut kamu masalahnya apa saat ini? Karena mamaku udah keluar dari masalah itu. Kayak aku udah I don't care anymore lah. Kita keluarin dia dari box masalah itu. Sekarang masalah lebih kayak aku pengen balik kuliah. Aku pengen ada tempat tinggal. Aku pengen punya kerja. Cuman 3 hal itu doang. Oh, sama yang terakhir. Aku kuliah ya? Iya. Aku pengen kuliah, aku pengen lanjutin kuliah aku pengen kerja, aku pengen punya tempat tinggal lagi. Wait, I repeat my question. Okay.
This is the solution. Oke. Jadi kuliah, tempat kerja, dan semua hal kamu sekarang pikir itu masalah, ternyata solusi itu. Oke. Kuliah itu jadi solusi. Tempat kerja baru itu jadi juga solusi. Saya mau tanya kamu saat ini, what do you think is the problem now with you? With no one else. Oke. You. Coba kalau bisa ambil waktu, pikir dulu. What is the problem? Mungkin masalahku adalah satu, aku terlalu impulsif. Aku nggak tahu karena ini aku belum terapi apa kayak gimana, tapi aku ngerasa impulsivitas aku tuh kayak aku ngerasa kayak oke, kalau udah kayak gini harus tuh gitu, harus hari itu juga, detik itu juga. Dan atau kayak mungkin ketidakstabilan emosi aku yang mungkin beberapa orang ngerti, tapi beberapa orang juga belum tentu bisa ngerti. Terus yang ketiga mungkin lebih ke sometimes aku terlalu barbar. If we work together, just for example, and then you did something that's kind of fishy. Gini gak boleh gitu. Reaksinya kamu? Iya, kayak misalnya secara morally wrong, aku bakal bilang kayak, Pak, sorry tapi salah. Itu nggak boleh kayak gitu. I don't care if you have so much more money than me atau lebih punya power daripada aku, I will call you out. Dan buat beberapa tempat kerja itu kan tidak bisa ya gitu. Jadi itu kenapa aku sekarang meskipun di kondisi yang lagi nggak punya apa-apa, aku tetap ngebangun sesuatu. Jadi kayak aku bikin agency sama mantanku itu tadi. Masih jalan nggak? Kita lagi jalan. Kita lagi pilot project sama 2 brand. Meskipun ya itu tadi, kita lagi nol modal nih. Karena kalau aku prinsipnya gini, aku suka bisnis yang modalnya 0. Kalau modalnya bisa 0, kenapa harus ada 1? Jadi returnnya jelas, kayak return ROI-nya tuh lebih gede daripada modalnya. Itunya itu bagus. Ya, tapi itu tadi, karena barbar itu tadi, jadi secara untuk dapat kerjaan tuh agak sulit. Dan mungkin ditambah lagi dengan aku tuh secara sosial tuh mungkin gampang dekat sama orang, tapi sekalinya aku udah ngerasa kayak gue dikecewain, aku tuh potong, skat. Aku bisa langsung ngejauhin diri aku sendiri. Atau mungkin kepikiran aku misalnya kayak Pak Marius benci deh sama aku bakal kayak aku ngejauh aja deh. Itu bisa jadi masalah ya? Itu bisa jadi masalah, karena jadinya orang ngerasa kita kayak social animals. Iya, dan orang ngerasa kayak kenapa sih dia tiba-tiba ngejauh gitu. Kayak contohnya yang ngebayarin uang semester aku di semester 3 kemarin, dia ngerasa nggak dapat feedback yang cukup dari aku karena akunya lagi mentally drain banget, tapi dia tuh nggak bisa terima itu. Akhirnya kita jadi berantem di situ. Dan sebenarnya hal yang seharusnya nggak jadi masalah bisa jadi masalah karena itu. Dulu sebelum aku terapi, aku ngerasa I'm the victim, kayak everyone, semua tuh orang jahat sama aku. Tapi ketika aku udah mulai terapi, psikiaterku nyadarin aku satu hal. Oke, mungkin mereka nyakitin kamu, iya. Tapi mungkin gak kamu nyakitin mereka? And aku gak pernah kepikiran itu. Karena when you grow up with someone yang ngerasa dia selalu jadi korban seumur hidupnya dia, mindset aku ikut ke bawah. Of course. Dan ketika aku duduk terus kayak, did I hurt them? Did I? Ya, jadinya mungkin sekarang problemnya adalah jadi aku terlalu self-reflection. Kayak misalnya, kayak aku salah deh, kayaknya harus aku gak ngomong gitu deh. Tapi itu nanti pas udah malam, udah tengah malam nih aku baru mikir kayak I did something wrong. Tapi besoknya aku yang kayak jadi overanalyzing myself again and again. Baru masuk logika ini. Yeah. Dan di situ akhirnya aku mulai, itu kenapa I think last month, awal bulan April itu aku terapi. Setelah berapa tahun aku nggak terapi karena aku capek minum obat. Jadi tapi aku harus minum obat. Tapi setelah terapi itu tadi dibilang, kamu selalu pengen nyelesain semua masalah dalam satu waktu yang sama, and you cannot do that. Gak bisa, all of a sudden ya. Gak ada, betul. Even kayak kita disuguhin makanan di warung nasi Padang aja sekalipun, kita tetap makannya satu lauk.
nggak bisa di semuanya kita makan, kekenyangan, muntah nanti. So Dan go by situ- elimination. Iya, dan di situ aku ngerasa kayak oke, tapi aku capek. Aku pengen hidup aku pengen hidup aku balik on track lagi. Kayak baby, satu lanjut kuliah yang aku bilang tadi. Karena aku ngerasa dengan adanya kuliah itu tadi bisa membawa aku mendekati mimpi aku. Dua, aku pengen bisa punya tempat tinggal lagi. Kayak jujur aja jadi homeless dan numpang sama orang kayak sekarang tuh nggak enak banget. Kayak bukannya nggak enak tempatnya, tapi kayak nggak enak, kayak aku nyusahin deh, kayak aku ngerepotin deh. Terus yang kalau buat kerja ya kita berserah pada Tuhan aja lah. Aku tetap usaha untuk nyari kerja, cuman balik lagi semua kita serahkan kepada Tuhan. Kita kan cuma bisa berusaha at the end of the day. Terus mungkin terakhir kayak aku pengen balik terapi lagi. Kayak mungkin kalau ada yang nonton dan tahu di mana psikiater yang cukup affordable yang bisa menangani kasus borderline personality disorder, ya mungkin bisa komen jadi aku bisa tahu gitu kalau ada psikiater yang sudah biasa menangani borderline itu sendiri. Saya drop out, tapi saya sekolah psikologi. Nanti kita bisa lanjut setelah ini, oke? Okay. Jadi saya bisa bantu sama tim dan kita cari tahunya gimana cara kita bisa bantu. Kita coba lihat kuliahnya sampai mana, worth it, not worth it. Kalau worth it kita lanjut. Habis itu lebih cepat itu tempat tinggal. Saya dan tim kita juga cari tempat. Oke? Cari jalannya. Oke? Kerja gampang. Di komunitas saya lumayan besar, banyak tempat kerja, tinggal bilang iya atau enggak. Itu kayaknya kerjaan itu paling cepat kalau mau. Agak cukup melegakan ketika aku tahu I'm not the only one who's going through this. Dan kalau aku yang awalnya mikir kayak aku gak akan lewatin umur 17, tapi here I am 26 still trying to rearrange my life untuk bisa move on. We will. Dan aku merasa kayak itu bakal mungkin maybe help some people untuk kayak mungkin dia juga berat ngelewatinnya, tapi she can get through that, so can I. Kayak hal-hal kayak gitu. Itu namanya fulfillment, Yeah. Asya.